Okay, now Melissa, please. Are there many people around your place in the room that you are now sitting, Melissa? Yes. How many people are there? Yeah. There are three. 3 people. Are they close? Are they sitting close to you or quite far? More than 1 meter? More than 1 meter. Okay, if they are quite, yeah, they are far enough, then you can take off your mask. Your mask. Yeah. Okay. What are you looking for? Now you can start, Melissa. Okay. The Honorable Examiner and my first and second supervisor. Okay. Good afternoon. Afternoon, Melissa. Afternoon. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Litik, and in this occasion, I would like to thanks for the opportunity that has been given to me to present my research proposal with the title Analysis of Inflection Affixes in Halong Language. Chapter 1, Introduction. Background of the study. Language is a system of communication used by people in a particular community, and there are thousands of languages all over the world, and these languages may belong to a particular language family or group. A language spoken in Indonesia belong to the Austronesian language family, and this language family includes those that are spoken in East Nusa Tenggara. And among the languages spoken in East Nusa Tenggara, there is Halong language. Halong language is also a member of the Austronesian language family. And according to Bowden in 2006, this language has 3 dialects, such as the dialect of Halong Island, Halong Darat, and Halong Punai. And according to Prims in 1997, the community of dialect speakers of Halong Darat and Halong Punai settled on the island of Timor, while the Halong Island community settled on the island of Samau. And in this case, the writer chose Halong language as the focus to be investigated because it is flexible. The researcher finds that the phenomenon of inflection affixes is of common everyday language usage, but the study of language is still rare. Because of this background, the writer decided to examine inflection as one of the language phenomena that can be studied in Halong language. And this study is also intended as a part of effort to build an initial language description of the Halong language, which is also part of the languages of the world. Okay. Okay, problem statement. In this research, there are 2 problem statements. The first one is, what inflection affixes are there in Halong language? And the second one is, what are the functions of the inflection affixes in Halong language? And from the research statement, there are 2 aims of this research. The first one is to describe inflection affixes that occur in Halong language, and the second one is to explain the functions of the inflection affixes in Halong language. And this research is expected to provide benefits, and there are 2 benefits. The first one is theoretical benefit. As a platform and a reference in subsequent studies relating to inflection affixes in Halong language and the subject of further study. And the second one is practice benefit. This research is expected to be a useful medium in implementing the author's knowledge of morphology and inflection affixes in Halong language. Melissa, contribute. Yeah, instead of letting you finish, what if we just discuss things while going through your
presentation. Like when you say practice benefits, what do you mean by practice benefit? You are practicing, or do you get benefit when you practice? Oh, what do you mean? Melissa, you have two benefits. One is theoretical benefit, and the other one is practice benefit. What do you mean by practice benefit? Oke. Ketika menulis sesuatu itu langsung cari referensinya, baca apa. Sekarang ini kan gampang. Anda langsung ketik saja di Google, semuanya ada. Jadi pahami semua detail yang ada, apalagi istilah-istilah yang kamu angkat sebagai subtopik seperti ini itu harus dikuasai. Jadi orang tanya atau tidak tanya pun sebagai bahan kamu nanti menulis, itu penting sekali kamu tahu mengapa disebut dengan theoretical benefit. Apa maksudnya? Itu harus tahu itu. Yang ini harus baca 2-3 halaman itu sudah cukup kamu ngerti. Apalagi kamu ada praktikal tadi, Dr. Yos tadi bilang teoretikal, terus tiba-tiba ini praktis. Practice benefit. Ya. Jadi ya ini ada dua masalah, Paman. Masalah pertama grammar. Masalah kedua dia punya ini termnya. Itu ya, kenapa praktis, Melissa? Kenapa yang di A itu kan teoretikal, dari teori ditambah teoretikal. Itu kata teoretikal, kata sifat. Kenapa yang di B praktis? Sudah lihat dia punya itu kah? Kekurangannya kah atau belum? Kekurangannya. Ini kita bahas supaya kamu bisa ingat ini dan cari referensi, mumpung ini baru proposal ini. Jadi kamu cari tahu ya, bahwa ini yang pertama adalah harus sama. Kesejajaran itu antara unsur yang kamu sebutkan sebagai A dan B itu harus sama jenis katanya. Benefit sudah ada. Ini kalau teoretikal, ini harusnya praktikal. Iya. Harus praktikal benefit. Jadi, tapi secara makna harus cari tahu ini kenapa disebut theoretical benefit. Apa itu yang disebut theoretical benefit? Cari referensi bahasa Indonesia kalau memang terlalu sulit, misalnya memahami yang bahasa Inggris. Oke. Sebelum maju lagi, mungkin ada di situ alasan, tapi kamu sudah melewati background. Jadi, why do you think that inflection in Helong language is interesting? Are they unique? So there are inflections in your language, Karena pasti kita tidak ketemu kecuali di bab berapa ya? Ya bab 1 inilah. Harusnya di background itu jangan hanya ngomong tentang teori. Can you go back to the previous slide? Go back. Mana ya? This one, background. Yang ini jangan ngomong saja tentang pembagian bahasanya, tapi kamu harus menukik sampai di ini. Sebelum masuk ke benefit, problem statement, kamu harus tambah 1 slide lagi kalau bisa. Masuk di contoh, misalnya kenapa kamu anggap ini Helong language itu interesting. Contoh inflection yang kamu bisa ambillah beberapa secara acak. Begitu, sehingga kita lihat. Langsung di halaman 1 orang harus bisa melihat contoh itu Helong inflections di proposal kamu itu. Karena saya lihat di halaman 1 tidak ada. Harus langsung menukik ya, kasih contoh. Ambil misalnya pick up yang inflection apakah di kata bendanya kah atau di kata sifatnya kah atau apa. Jadi ada ya. Kamu bisa ketik di situ kalau ada contoh. You can go to next page or maybe after the text, you can write it there. You can type it.
to show us examples. Coba kamu enter di tentang setelah Grimes itu. Grimes ini kan apa ya? Masih apa toh? Enter di situ coba. Ya. Ya, coba ketik. Can you type examples of inflections in Helong language yang menurut kamu ada begitu. Walaupun belum turun lapangan ya kamu pasti inilah, makanya kamu tertarik itu. One or two or three. Oke. Ya, enter lagi. Sorry. Ya. Base as suffix. Dalam bahasa Helong ya. Ini Helong. Oke. Tunu. Base as suffix. Tunu as suffix. Yes. Superlative and comparative. Oh, jadi base itu lebih ya? Lebih untuk adjektif ya? Ya. Oke, kalau bisa nanti di bab 1 itu langsung tulis ini, langsung taruh ini contoh. Mengapa kamu ambil ini, harus menukik dengan contoh seperti ini. Tunu itu berarti paling ya, paling. Ya. Contoh kalimat di situ di sebelah kanan coba. Contoh kalimat. Kamu bisa bahasa Helong tidak? Tidak bisa, Pak. Hah? I can. Oh, you cannot speak. But you said you were born in Oetefu village, Semau Island. But I can speak. So you were not born in Oetefu, Semau Island, as you said? I was born. I was born, but when I was 5. 4. Before 4, yes. 4 years. Ya, saya bisa prediksi 5 atau 4. Okay. But why do you choose this one, this language? You will find it difficult to collect data. Is it okay? So are you sure that those people that you plan to take as your informants are helpful enough? Yes. Yes. Okay, so so these are, so besides suffix in, so you, suffix, okay, suffix. But you know the word base and tunu, where people say tunu, do you know any adjectives in Helong language? I don't know. You don't know. Okay, you haven't had any prior observation on that language, especially the inflectional phenomena? Not yet. Okay. Yeah, please go on. So after the aims, benefits, scope of writing, you go on. Scope of writing. This research only focused on inflection in Helong language under the direction of two research problems that has been mentioned before, such as what inflection affixes are there in Helong language and what are the functions of inflection affixes in Helong language. Next point, definitions of terms. To avoid the
To avoid misconceptions and misunderstanding about some terms, I present some key terms. The first one is morphology. Morphology is a branch of linguistics that identifies. Morphology is a branch of linguistics that identifies basic units of language and grammatical settings. Morphology studies about words, how they are formed, and their relationships to other words in the same language. Morphology has two branches, namely derivation morphology and inflection morphology. Derivation is a morphological process that produces new lexeme from the basic lexeme, but it changes the part of speech. While inflection is a morphological process that produces new words from the same lexeme, but it doesn't change the part of speech. Okay, the next, inflection. Inflection in morphology is a morphological process that produces a different word form, but derives same lexeme, and the formation of the word remains in the same word class. Okay, next. Yes, I think people don't have to read your slides in order to understand what morphology means or what inflection means. What people need to know here is what you mean by morphology in relation to your topic of writing. Okay, then you need to add one last sentence in each part saying what I mean here by morphology is the morphology of Halong language, especially inflection. And when you say inflection, you can also give example over there so that people know what you mean by inflection in relation to your writing. Gitu. Orang tidak perlu baca kamu punya ini hanya untuk mau mengerti tentang apa arti inflection. Karena itu semua ada di kamus, ada di buku, ada di itu. Go on. Chapter 2, review of literature. Itu bagaimana judulnya itu? Nah, can you go back to the title? Ya, no, bukan. Yang tadi itu. Review. Bab 3. Bab 3. Bab 2 ya. Ini. Itu ya bab 2 itu. Ini apa ini? Coba. Apa review itu? Belum baca. Itu review itu. Itu review itu. Oh. Ya. Oke, itu kesalahan. Ini pasti dia tulis habis lalu simpan terlihat lagi. Dikira semua. Begitu selesai langsung semangat, terlalu semangat, pingin jadi sarjana cepat-cepat. Oke, ya save dulu. Sudah di save? Oke. So Control S tadi ya. Okay. The first point is inflection. According to Matthews in 1974, inflection is different word form from the same paradigm. And agreeing with Matthews, Bayer in 1988 argues that inflection is a morphological process that produces different word form from the same lexeme. So based on the definitions above, I can conclude that inflection is a morphological process. Melissa. Yeah. Before you go to the definition of those terms, you better put one paragraph mentioning about the content of chapter 2. What you would like to write, what you would like to review, or whose theories you are going to review, whether there are also previous studies, related studies that are already conducted by other researchers in the past, or recently conducted.
Oke, jadi sebelum masuk itu kamu jelaskan dulu ke kita bab 2 ini berisi apa-apa. Tidak langsung ngomong reflection is apa begitu. Jadi summarize dulu kira-kira isinya apa bab 2 ini. Kamu nanti mau review teorinya siapa-siapa, tentang apa. Begitu. Terus penelitian terdahulu, penelitian terkait terdahulu. Siapa punya, berapa orang punya, yang kira-kira setelah kamu baca itu mereka memberi rekomendasi mana-mana yang belum dicakup dalam penelitian mereka sehingga kamu ambil. Nah, kita mau tanya itu susah ini kalau kamu tidak punya. Yang related studies yang sudah dibuat ada, sudah pernah baca belum? Previous studies. Ya, ada. Ya, tapi again, you need to explain in one paragraph before you go. You come to the first topic, inflection, in chapter 2, like an opening paragraph, begitulah. Harus ada opening paragraph, opening itu yang mengatakan kamu dalam bab ini saya akan mereview teorinya siapa tentang apa. Terus juga saya juga mereview beberapa tulisan terdahulu. Kamu sebutkan, terus hasilnya apa mereka. Terus rekomendasi mereka apa, itu penting. Supaya sehingga menjadi alasan untuk kamu mengambil ini. Oke, jadi kamu ambil teorinya siapa-siapa ini, tentang apa. Begitu sajalah, daripada kamu baca ini makan waktu. Mana-mana punya, kamu bisa scroll naik turun untuk kasih tahu kamu ambil siapa punya tentang apa, dia omong tentang apa, begitu saja. So Matthew about inflection, and then Bauer also about inflection. Okay, yang lain lagi, go down. Siapa punya lagi? Ya, selesai. Tidak ada lagi kah? Masih ada Pak, tapi sabar ya, di bab kamu punya ini nih. Jadi isinya apa saja di itu? Mungkin Pak Dr. Dios mungkin ada kesempatan menyarankan apa-apa lagi ya yang dia harus taruh di sini ya, di bab 2 nih. Kebetulan pas ada pembimbing 1. Sebenarnya untuk definisi inflection satu saja cukup, karena namanya konsep siapa apa teorinya akan tetap sama. Saya justru pinginnya itu kamu bisa tambahkan ini berkaitan inflection ini tipologinya, artinya bahasa-bahasa di NTT itu kira-kira inflection biasanya di mana? Itu dia, betul. Biasanya di bagian mana? Apakah ada misalnya kalau bahasa Inggris punya ada inflection tentang tenses. Kita tidak ada, tapi biasanya apa kita punya itu? Begitu, itu kalau sudah arah ke sana maka orang sudah bisa tebak, kalau begitu Helong punya kemungkinan akan ada ini gitu. Itu ada beberapa, nanti mungkin kalau ini bisa cari di internet, ada tipologi morfologi bahasa-bahasa NTT ada. Ya. Tapi kalau tidak pun menurut saya tidak menjadi masalah sepanjang kamu menjelaskan melandasi analisa kamu itu dengan teori yang jelas. Jangan sampai kamu bilang inflection, tapi kamu tidak mengerti inflection itu apa, begitu. Iya, apalagi ini bab 2. Saya juga mau tekankan juga bahwa, iya, bab 2 ini. Nah, inflection ini kan sebenarnya agak, kalau mau ada bahasa itu inflectionnya luas sekali. Tidak hanya di kata kerja, tapi bisa pada kata benda, bisa pada kata sifat dan lain-lain. Misalnya kalau kata benda bahasa Inggris punya kan singular plural. Terus ini kata sifat bahasa Inggris punya itu komparatif itu. Nah, bahasa Helong punya itu apakah hanya pada kata kerja atau
semua jenis kata, katakanlah yang kelas kata terbuka itu ada noun, ada verb, ada adjective, apakah semua ada atau tidak? Kalau ada, kamu mau tulis review kamu bisa tidak, jangan sampai terlalu banyak misalnya. Sehingga kalau memang ini bisa dibatasi saja juga di bab 1 itu dibatasi. Oke, karena inflection di bahasa Helong ini mencakupi 4 jenis kata, di kata kerja, kata sifat, kata benda, kata ini sifat, maka saya batasi inflection hanya pada kata apa misalnya begitu. Tapi oke lah, ini kami semua pada meraba-raba ini apakah memang inflectionnya di semuanya, katanya sedikit, tapi oke lah, nanti tugas Anda untuk itu kasih bayangan di bab apa itu, bab 2 itu ya. Bab 3 ya. Bab 2 ini. Iya. Ya, karena itu juga saya tidak lihat di proposal yang dia kirim, dia tidak cantumkan contoh dalam bahasa. Ya. Terus previous studies saya juga tidak lihat ya di dalam itu ya. Apakah ada di proposal? Iya, ini tidak ada. Yang itu juga penting di bab 2 itu ini, Melissa. Di bab 2 juga penting kamu masukkan supaya kamu jangan menulis hal yang sudah tulis. Jadi misalnya kalau ada sudah penelitian sebelumnya tentang inflection, kamu tulis lagi, kamu percuma. Jadi manfaat review terhadap penelitian sebelumnya itu untuk menyatakan itu bahwa penelitian saya ini baru, sehingga ini penting untuk saya buat penelitian di bahasa ini. Penelitian terdahulunya hanya mencakupi ini, maka penelitian saya ini melengkapi ini, misalnya seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Ya, melengkapi. Jadi harus baca banyak ya, Melissa. Ya, saya kembalikan ke Pak Sulaiman. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Dr. Yos. Melissa, so you have the next slide about types of inflections, inflection emphasis. Okay, can you show this next slide, please? The next point is types of inflection affixes. In English, there are 8 inflectional affixes, and they are all suffixes. And I have classification based on the types. And the first type is noun inflection. And in this type, there are 2 suffixes. The first one is suffix s as plural. And for example, the word dog here is a noun, and the suffix s, when we attach suffix s, is still noun, so it doesn't change the part of speech. And the second one is suffix s as possessive. The indications of the process is the indication of the process is it must have apostrophe here, and so Alice here as noun, and the suffix s and the apostrophe here has as possessive, and it's still noun. It doesn't change the part of speech. The next type is verbs inflection. In this type, there are 4 suffixes, and the first one is suffix s as third person singular. Okay, for example, the word likes becomes likes because the subject is third person singular, and it's still verb. And the second one is verb ing as progressive. It is usually found in pattern of present participle and present continuous. For example, the word speak becomes speaking, and it's still verb. Okay, the next one is suffix n as past participle. It is usually found in the pattern of past participle and the passive voice sentence and the present continuous. For example, the word take becomes taken, and it's still verb. Okay, the last one is suffix f as past tense. For example, the word talk become talk, and it's still verb.
it doesn't change the part of speech. The last type is adjective or adverb inflection. In this type, there are two suffixes, and the first one is suffix "er" as comparative degree. For example, the word "soon" here is an adjective, and the suffix "er", so it becomes "sooner", and it's still an adjective. And the last one is suffix "s" as superlative degree. EST. For example, the EST as superlative degree. For example, the word fast here and the suffix at EST, and it becomes fastest, and it's still adjective. Yeah. Before you go on, let us take 1B possessive. For example, Alice house. You say it doesn't change the word class. You mean when we take out or we omit apostrophe S, then we have Ali house. Is it like that? And Ali house also has the same word class, or Ali and house. Or what do you mean by not changing, or that this addition doesn't change word class? Which one of the words that don't change or doesn't change? Kata mana? Karena ada dua kata di situ. Ali. Ya, Ali. Oke, jadi kalau kita kasih keluar Ali, tetap Ali gitu ya. Oke. House tetap house. Pak Pasal, I have a correction ini. Melissa, I think that is not affix, Melissa. Apostrophe S itu ya memang it is a bound morpheme, but it is different from say the ending S or AS, which indicates plural. They are different. The difference is that yang AS atau AS plural, it doesn't have any independent word, tetapi yang apostrophe S itu sebenarnya punya independent words. Yang itu that one we call it clitic biasanya. Jadi apostrophe S itu memang affix, tapi kategorinya clitic. Why clitic? Karena dia itu memang dependent, bergantung, tetapi dia mewakili satu segmen sinteks, satu kata lepas. Jadi sebenarnya the house of Ali. The house of Ali. Ali's house. Betul. Ya. Kalau terlalu jauh kita ambil saja misalnya ini di bahasa daerah itu banyak yang kritik-kritik itu seperti ini. So mungkin nanti direvisi ini siapa Melissa. Tetapi I would like to stress on this, Melissa. These are inflectional process in English, okay? And when you review this, that's okay, no problem. You just want to show that, okay, this is inflectional affixes, inflectional processes, and I give an example from English. Okay, that's good. But you don't use this as the base for your research. Okay, mengerti? Nanti jangan pakai ini sebagai dasar untuk penelitian di bahasa Helong. Nanti Anda bilang, okay, ini di bahasa Helong itu tidak akhiran ing, tidak bisa. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nanti teliti bahasa Helong, it must be different language. Melissa, and understand what I mean? Yes. What I mean is don't force this inflection into Helong. Never do that, yeah. Oh, don't force Helong to be or to follow the form, the process or forms. Betul, that's what I mean, Pasol. Yes, that's what I mean, Pasol. Yes. So if in Helong, for example, plural noun is indicated by, for example, misalnya dengan duplikasi, maka that you cannot say it is an inflection, misalnya.
Contoh misalnya. Jadi katakanlah misalnya di bahasa Elong nanti plural kata benda dinyatakan dengan bentuk lain, maka Anda tidak bisa mengatakan itu inflection. Mengapa? Karena inflection hanya berlaku untuk penambahan afiksasi atau bound morfem pada kata benda. Begitu. Sedangkan reduplikasi memang proses morfologi, tetapi tidak dikatakan sebagai inflection. Ya, betul. Oke, ya. Ini saya mau tekankan. Ya. Makanya saya pikir Pak Sol, saya kembalikan ya. That is what I want to stress out. Yeah. Oh ya, Pak Sol, I forgot one more. Yes. Melissa, in number 2C, 2C, you said it's past participle. Okay. And in take, took, taken. What about, for example, studied. Studied bentuk ketiga. Apakah masih dikatakan past participle tidak? Atau killed bentuk kedua dan killed bentuk ketiga. Apakah yang killed bentuk ketiga itu kita katakan sebagai past participle atau tidak? Melissa. Tidak, Pak. Bukan, salah. Jadi kata kerja bentuk ketiga itu yang namanya past participle. Kill, killed, killed. Hanya take, took, taken ini kan irregular. Take, took, taken, ya kan irregular toh, maka tetapi itu kan hanya beberapa kata saja. Take, took, taken, give, gave, given, apalagi. Tapi yang lain kan misalnya sing, sang, sung. Atau swim, swum, atau go, went, gone. Mereka itu juga past participle. Apa kita langsung bikin en? Kan tidak mungkin kita tambahin en semua ini. Betul sekali Pak. Itu saya mau katakan begitu. Sehingga mungkin en ini saya tidak tahu bagaimana Anda gunakan atau ambilnya di mana. Tapi kalau Anda mau pakai en, maka Anda mesti kasih catatan bahwa oke, en ini maksud saya untuk mewakili semua past participle, apakah regular atau irregular. Katakanlah kalau begitu oke. Tapi kalau hanya en saja, nanti kami kira bahwa yang akhiran en saja yang past participle, sedangkan yang lain tidak. Padahal yang lain kan begitu semua. Past participle-nya. Ya. Betul. Sehingga Melissa, so you have to understand what morpheme is and what allomorph is. Betul. Allomorph, morph dan allomorph, ya. En itu kan salah satu allomorph dari id yang bentuk ketiga. Jadi bukan id yang tadi saya bilang di study di bentuk ketiga dengan en itu mereka dua morfem berbeda, tidak, mereka morfem yang sama. Hanya beda realisasinya kan seperti bahasa Indonesia, kalau me tambah pukul memukul. Tapi kalau me tambah tarik menarik. Terus kita bilang oh tidak, me di memukul itu morfem satunya, me di menarik morfem lain lagi. Tidak, mereka morfem yang sama. Hanya allomorph dari morfem yang sama. Gitu. Melissa? Oke, belajar tentang morfem and allomorph. Yes, oke, baik. Pak Sol, saya kembalikan. Thanks, Pak Sol. Thank you, Dr. Yos. Melissa, it will be better if you also have examples of one or two words in these slides in Helong sebenarnya. Itu untuk bisa langsung menukik pada itu. Karena kamu hanya bicara khusus tentang ini barang, ini bahasa Inggris, ini kan nanti terus kaitannya bagaimana dengan ini. Harusnya kamu bahas sedikitlah tentang itu. Makanya penelitian begini harus walaupun belum turun lapangan, kamu sudah harus tanya-tanya orang. Tanya mama, bapak kah, tanya itu dengan melihat ini apa mungkin beda, tidak sama persis. Mungkin ini rumit sekali sih ini. Mungkin kamu punya bahasa itu lebih sederhana dia punya inflectionnya.
Apalagi dia langsung kata terpisah kayak tunu, base tadi itu. Sayangnya kamu tidak tahu bahasa kata sifat dari bahasa Helong itu beberapa begitu, sehingga kita gabungkan dengan tunu apa kalau cantik misalnya base apakah base cantik kah atau cantik base kah atau bagaimana atau siapa ya mungkin nanti hasil seminar hasil baru kita bisa lihat mungkin ya. Tapi ya betul Pak. Ingatlah untuk nanti tidak ikuti, tidak memaksa tadi kayak Dr. Yos bilang, jangan memaksakan ini format inflection dalam bahasa Inggris untuk nanti dipakai dalam menganalisis atau memilah atau to analyze itu bahasa di sana, atau memaksakan bahasa Helong untuk dia persis sama cara bentukannya ini gitu, dan akhirnya dia tidak asli lagi. Pokoknya apa adanya saja di sana. Paling bagus kalau bikin kalimat, sudah ada contoh kalimat kah untuk wawancara ya di sini, kuesioner kah? Kuesioner untuk itu ada di sini. Di slide ini kah? Tidak ada. Sudah ada? Belum Pak. Oh, harus bikin ya kuesioner ini. Untuk elicitate elicit to elicitate. Elicit. Ya. Elicitation, elicit. Iya, itu elicit itu apa? Kata-kata yang mau dicari itu. Yang diharapkan muncul, maka itu dia punya kuesionernya menentukan instrumen. Oke, jadi sebenarnya instrumen yang kamu sebut itu coba maju ke instrumen lah. Ini tidak usah. Instrumennya mana? Oke, kamu pakai instrumen apa di situ? In qualitative research, the research instrument is the researcher himself. Yeah, okay. And the other tools are others audio or video recorders such as smartphone, and stationery such as pen and notebook. Ada question. So there are also questionnaires. No. Ada questionnaire di sini ke tools that will be used. Video recorders such as smartphone, stationery such as notebook to make easier for researchers. Ini berapa orang ya for researchers ini? Kamu berapa orang? Kalian berapa orang yang mau penelitian di sini? Ya, taruh D di situ di sebelumnya. For the researcher. Oke. Ya, yang begitu masa kamu tulis, kamu tidak bisa paham bahwa yang penelitian itu kamu sendiri kok bisa taruh S begitu. Terus mana ya kuesioner ini? Stationery. Ya taruhlah, itu harus ada kuesionernya toh. Sehingga terarah itu apa? Kamu tanya-tanya begitu tanpa ada konsep begitu. Kayak begini ya, atau salah kah, Prof? Yos? Dia butuh kuesioner tidak untuk ini elicit ini apa? Bisa saja pertanyaan yang dimasukkan ke kuesioner itu waktu di elicitation. Elicitation ya. Jadi elicit itu juga ya, elicitation itu kan mungkin dia sudah siapkan pertanyaan untuk memancing supaya ini informan kasih jawaban, itu juga bisa. Jadi kuesioner tidak harus disiapkan dalam bentuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, tapi mungkin hanya pertanyaan pemicu. Nanti dia akan mengalir dengan sendirinya secara alamiah selama percakapan. Mungkin saja maksudnya begitu, kan Melissa? Tapi iya, nanti harus ada itu pertanyaannya. Sorry, Prof. Melissa, untuk mempermudah kamu ini, tetap kamu buat pertanyaan terus tunjukkan ke ini konsultasi di pembimbing. Ya, harus dibuat.
Buatlah daftar pertanyaan. Di guideline penelitian pasti harusnya ada ya. Apa yang mau ditanyakan, betul. Itu kan harusnya tetap ada itu. Takutnya nanti dia tanya lain itu, Prof. Dia tanya lain, dia elicit. Ya, jadi lebih baik kita kontrol dia memang dari sekarang, dia buat itu apa nanti. Nah, sorry, sebagai penguji juga saya berkewajiban untuk kasih ingat. Oke. Ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Ya. Oke. Apalagi ya ini, saya kira. Jadi kapan rencana penelitiannya ini, Melissa? Bisa dalam ini bulan bisa, Pak. Okay, so how will you do the data collection? What is your plan for collecting the data? Harus ada plan-nya toh. Have you selected informants? Yes. Those who will help you providing you answers of your questions. Sudah mulai kontak mereka kah? Karena ini kan COVID ini, jadi kamu hadir di sana ini juga bahaya itu maksudnya. Kamu diterima tidak, kamu turun di sana. Jangan sampai kamu diusir dari kampung. Sudah, Pak. Kontak. So in your plan, who are the ones that you plan to take as informants? My uncle's family. Your uncle's family. Yeah. Okay. My mom's family. I mean, yes. Your uncles. My mom is yes. How many people? I just got about seven people. 7 people. Yes. Will you gather them in a place and ask them questions in turn, or ask all the questions and then whoever can answer, or what will you do? How will you do it? I will involve myself directly in the research location. Of course, you will go there. Of course, you will ask them questions. So of course, you will get involved in the data collection. Otomatis lah kan kamu harus turun toh di sana. Jadi kamu datangi satu-satu atau mengumpulkan mereka di rumah, undang mereka kok. Terus ya. Kumpul, Pak, karena satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga, ya. Oh, mereka itu satu keluarga yang jadi datang kamu ke rumah kamu sendiri, terus mereka datang, kamu undang, ambil data. Oke. Apalagi yang ini sudah halaman 15 ya. 3 halaman lagi. Oke. Ya, kamu belum ada bayangan ini masalahnya apa-apa, bagaimana kamu ini? Adakah web kah, ada kata sifat kah, apakah kata benda? Terus bagaimana mengelompokkannya? Terus itu menjelaskannya. Slide berikut isi apa? Technique of data analysis. Oh, oke. Apa turns oral? Oh, audio data into written. Oh, oke, ya sudah ini. Ya. Oke lah. Ya baca banyak lah. Sudah baca skripsi berapa banyak? Baru 1, Pak. Baru 1? Iya,
dan beberapa artikel. Terus yang kamu mau review yang previous studies itu rencananya berapa skripsi? Minimal 2 ya? Mana? Ada previous studies kan? Tidak ada. Tapi itu artikel. Oke, tidak apa-apa. Skripsi atau artikel tidak apa-apa. Oh, ada. Oh, previous studies. Oh, Helong language research has previously been conducted by Taub. Oke. Ini Taub juga ya. Satu orang punya dua ini ya. The duplication of Helong language dan Helong language maintenance in Bolok. Oke, ya bagus lah itu. Apa? Bahwa kamu ada sedikit dasar, paling tidak data lah tentang penelitian terkait terdahulu tentang bahasa Helong, walaupun aspek yang diambil tidak sama mungkin. Oke. Dari segi itu tambah lagi lah. Baca-baca tambah lagi skripsi minimal 5 gitu. Tambah 3 lagi lu baca. Kalau lebih banyak lagi supaya tahu prosedur menulis prosedur penelitiannya seperti apa. Oke, mungkin dari saya begitu dulu, Prof. Thank you. Please, Prof. Oke, Prof. Saya juga saya kira tidak ada karena selama tadi kita sudah tambahkan untuk itu sehingga saya memang setuju ini Melissa, ini sepertinya sebelum engkau turun baca banyak dulu, lebih-lebih berkaitan dengan teorinya tentang infleksional dengan derivational ya. Terus perkuat di pengumpulan data. Karena semakin banyak data itu semakin lengkap apa yang Anda cari. Sehingga saya sarankan tadi kan ada recording. Jadi kalau mau nanti ke sana itu minta bapak atau mama atau siapa, minta mereka satu cerita dalam bahasa Hilong. Cerita tentang monyet kah, tentang kampung kah, tentang apakah, kamu rekam. Nah, dari cerita itu baru kamu transcribe, lalu dari situ kamu akan lihat, oh ini ada affix ini, ada infix ini, ada awalan ini, awalan itu. Dari situ kamu mulai nanti saat interview. Interviewnya kamu pakai itu, misalnya, tempoh hari Bapak ada omong kalimat begini. Kira-kira kita pakai versi lain, ini misalnya, tempoh hari saya dengar Bapak mengatakan, Bapak memukul anjing. Bisa tidak saya mengatakan Bapak memasak nasi misalnya, seperti itu. Artinya dengan menanyakan seperti itu, kamu sudah ada bayangan, sudah ada kesimpulan sementara bahwa oh kalau begitu bahasa ini punya afiks ini misalnya. Nah saat kamu wawancara yang tadi kita bilang wawancara itu kamu bawa semua itu ke sana. Gitu. Jangan tanya orang dengan kosong sama sekali, nanti kamu bingung mulai dari mana, tanya apa. Betul. Nah, jadi begitu. Itu saya sarankan. Suruh mereka cerita dulu. Kalau mereka cerita tidak bisa ya malam-malam kamu duduk makan minum dengan om, tante mereka di kampung sana, mereka duduk bercerita. Itu rekam sudah. Asal minta mereka bercerita dalam bahasa Helong, jangan bahasa Kupang atau bahasa ini. Supaya data dari situ kamu bisa jadikan sebagai acuan untuk teli-teli banyak. Nanti bisa buat pertanyaan, bisa buat kalimatnya lalu minta mereka terjemahkan dan lain-lain berbasis dari tadi itu yang kamu buat tentang data pertama tadi itu. Oke, terus yang berikut ini review tadi itu. Nah, yang di sini ada 2 ya, tapi kayaknya saya pernah baca tulis tentang Helong itu ada satu penulis terkenal ini John Bowden. Cari ada dulu. Pernah, ya Ya John Bowden itu kan dulu yang datang dengan Pak John Haan mereka kerjasama itu saya kayaknya dia pernah tulis tentang Helong. Saya lupa ingat pernah Helong, nanti mungkin coba dicari di internet atau bisa tanya di Pak John Melissa. Pak John Bowden ya. Oke. Maksudnya supaya Anda engkau punya preview research itu cukup
cukup meyakinkan menjadi dasar untuk Anda punya penelitian baru ini, begitu. Iya. Oke, Prof. Saya kembalikan. Mungkin itu saja saya sampaikan, Ibu Elis atau Pak Sol, saya kembalikan. Baik, terima kasih, Prof. Ya, Ibu Elis, silakan. Mungkin ada hal yang mau dikasih. Oh iya Bapak, mungkin hanya masalah penulisan saja kayaknya, karena tadi ada banyak sekali masalah. Dan Melissa, seharusnya kamu lihat dulu, kamu pertama itu sudah banyak sekali perubahan yang Ibu koreksi, tapi ada beberapa hal juga yang tidak kamu rubah sama sekali. Entah itu karena apa, Ibu juga tidak mengerti, sehingga akhirnya tadi Pak Man menunjukkan sendiri kepada kamu begitu. Jadi mungkin tidak semua Ibu koreksi atau Ibu kasih tanda merah atau bagaimana, karena kalau dari awalnya polanya sudah salah, Ibu tinggal hanya kasih note saja untuk kamu perbaiki sampai ke belakang. Karena Ibu sama sekali bukan editornya kamu. Jadi kalau Ibu kerja semua dari awal sampai akhir, ya kamu buat apa gitu. Kayak gitu. Cuma belajar bahasa Inggris, kalau menulis saja begitu. Nah, itu saja Bapak dari Elis. Gitu, nanti kemungkinan besar setelah ini mungkin nanti Melissa datang untuk Ibu Ibu lihat lagi ada hal-hal yang mungkin dirubah, Ibu akan rubah. Bantu kamu untuk rubah. Bukan Ibu yang rubah ya, gitu. Ya, kasih tahu, kasih ingat. Ya. Terima kasih banyak Bapak Man. Oke, Ibu Elis, Prof. Yos, terima kasih banyak. Kalau ini saya pikir sudah, nanti kita akan ketemu dia lagi waktu seminar hasil. Jadi ada yang kurang-kurang lagi, kita masih bisa juga menambahin di seminar hasil nanti. Semoga cepat selesai. Kamu semester berapa sekarang ini, Melissa? 9, Pak. 9, oh ya, oke. Sekarang ini batas 12 ya, 10 kok? Ya, kurang tahu, Prof. Nah, cepat sudah Melissa, cepat sudah teliti kok, tulis sudah. Iya, sambil baca-baca, tidak usah main TikTok, tidak usah main status ini, Instagram, segala macam. Ya, ini kamu TikTok di ini bahasa Elong saja, di ini. Status itu kasih penuh dengan bahasa Elong lah. Oke. Jadi kamu orang Semau ya ini, Melissa? Orang Rote, Pak. Orang Rote. Orang Rote. Orang tua di mana? Di Kupang, tinggal di Kupang. Oh, ya hanya lahir saja di sana, terus sudah hijrah ke Kupang ya? Iya. Oke. Ya, baik sudah. Thank you for your seminar proposal presentation in this seminar. Thank you, Pak Dr. Yos Kroon and Ibu Elis, also Melissa. Yeah. I think we finished. Yeah. I also record this seminar, proposal seminar, and I'll send to you, Melissa. I hope it will be possible, I think, to send it to your WhatsApp number. Otherwise, I'll just post it in my YouTube, and then I give you the link, okay, YouTube link, and then you can watch. Begitu. Jadi itu lebih ringan ya. Oke. Bapak juga punya YouTube channel? Iya. Semua kuliah saya ada di situ. Ini kuliah-kuliah online saya rekam dan saya posting di situ. Mandapataka saja. Mandapataka, double N, Mandapataka, cari ketemu kuliah itu. Nanti ini juga saya posting di sana ya. Okay. Melissa. Iya. Daripada kirim ke WA karenanya 16 mega, ini kayaknya ratusan mega ini. Oke, nanti saya kirim. Kamu WA ulang ya, nanti itu nomornya saya cari sudah tidak tahu lagi. Kamu coba WA ulang saya supaya saya tahu nomornya di mana. Oke, baik sudah, thank you. Selamat sore. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Yos dan Bu Eli. Terima kasih, selamat sore semua ya. Thank you.